Menggedor dengan keras batu yang dipegangnya dengan penuh cinta. Melihat sekilas dengan tidak puas. Langsung digosokkan ke tanah. Hanya karena gadis yang dicintainya juga mengenakan sepatu yang usang. Untuk mendekatkan jarak dengan gadis itu. Saat Endong melihat sepatu usang Xianshu, sengaja menarik kakinya ke belakang. Xianshu kemudian berkata padanya, tidak malu menjadi miskin. Keluarganya juga sangat miskin. Berlari lebih cepat daripada teman sekelas yang mengenakan sepatu mahal. Teman sekelas yang mengenakan sepatu olahraga bisa berlari lebih cepat. Xianshu bertanya pada Endong apa impian masa depannya. Endong mengatakan ingin menjadi seorang aktor. Dengan begitu bisa tampil di televisi dan menemui ibunya. Ucapan ini sekali lagi membuat Xianshu tersentuh. Pada saat itu beberapa preman datang mencari Xianshu. Xianshu sama sekali tidak panik. Dia melindungi Endong di belakangnya. Lalu langsung menyodorkan es krim ke mulut preman. Menggandeng Endong dengan tenang pergi. Menunggu sampai malam. Hyunsu diam-diam memberikan sepasang sepatu baru kepada Endong. Endong untuk mengekspresikan terima kasihnya. Khususnya menunggu di pintu sekolah untuknya. Terima kasih atas sepatu yang kamu berikan. Tidak perlu berterima kasih, gadis kecil. Aku akan memakai sepatu ini sampai usia 20 tahun. Apakah kamu ingin tetap menjadi anak kecil? Kamu harus tumbuh besar. Kedua orang itu pergi ke taman dan berbicara dengan senang. Hyunsu bertanya bagaimana caranya untuk menemukanmu di masa depan. Pada saat itu, aku akan mencari Opa sendiri. Begitu aku melihat punggung Opa, aku bisa mengenalinya. Hei, bagaimana kamu bisa mengenaliku hanya dari punggungku? Karena punggung Opa adalah punggung paling hangat di dunia. Di depan pintu rumah, keduanya masih enggan berpisah. Saat Endong menutup pintu, Hyunsu menyadari pintu besar berderit. Besok harus diperbaiki. Masuklah. Sampai jumpa besok. Hyunsu memiliki alasan lagi untuk bersama Endong. Hatinya berbunga-bunga. Namun keesokan harinya, di tengah jalan, 11 bertemu lagi dengan beberapa orang yang sama seperti sebelumnya. Dia menghina Endong di depan Hyunsu. 11 langsung bertindak tanpa ragu. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Endong menunggu hingga malam tapi 11 tak kunjung datang. Ketika Hyunsu keluar dari rumah sakit dan tiba di rumah Endong, dia menemukan rumah itu kosong. Dia baru mengetahui dari tetangga. Saat Tuan sedang dirawat di rumah sakit, nenek Endong tiba-tiba sakit. Dan Eundong juga dibawa pergi oleh pendeta dan biarawati. Kemudian dia memberikan sebuah kotak kepada 11. Mengatakan bahwa Endong beberapa kali pergi ke sekolahmu tapi tidak menemukanmu. Sebelum pergi, dia meminta saya untuk memberikan barang ini kepadamu. 11 segera bertanya padanya. Tidak tahu dari gereja mana pastor dan mereka berasal. Tetangga memberitahunya bahwa dia juga tidak tahu. Dia segera membuka kotak itu. 11 membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu dan surat. Opa, terima kasih. Aku akan selalu mengingatmu. Kehilangan tiba-tiba Dong membuat Hyunsu kewalahan. Bahkan belum sempat mengetahui nama belakang Eundong. Hyunsu sangat menyalahkan dirinya sendiri. Saat Eundong membutuhkannya yang paling, dia tidak ada di sana. Saat ini, Hyunsu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Eundong. Seorang pria tersandung tangga tanpa sengaja. Namun tanpa sengaja menarik rok orang lain. Hal ini membuat sutradara di sampingnya marah besar. Pria ini adalah Hyunsu dewasa. Sejak Eundong pergi, keluarga Hyunsu juga pindah ke Seoul. Kesempatan kebetulan, dia menyadari menjadi seorang aktor. Dapat membuat orang mengenalnya. Dan memiliki kesempatan untuk menemukan Eundong. Karena ini juga adalah impian Eundong. Oleh karena itu, Hyunsu dengan tegas memutuskan untuk mendaftar di kelas pelatihan seni peran. Mulai belajar akting dengan sungguh-sungguh. Meskipun Hyunsu sangat berusaha, namun tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil. Sudah 10 tahun berlalu. Si bocah nakal dari masa lalu menjadi seorang mahasiswa. Dan Xianshu juga mengubah namanya menjadi NHO. Karena nama itu diambil dari Endong. Suatu hari hujan, Xianshu tanpa sengaja teringat. Saat pertama kali bertemu dengan Endong. Sudah 10 tahun. Di dalam hati Xianshu untuk Endong. Tempat yang ditinggalkan selalu kosong. Perlahan-lahan wajahnya juga menjadi kabur. Tapi terkadang takdir itu benar-benar ajaib. Saat Xianshu menyeberang jalan, seorang gadis yang mengendarai sepeda tiba-tiba jatuh di depannya. Dia langsung mengenali Endong. Hidup. Apakah kamu baik-baik saja? Sudah makan? Meskipun selalu ingin tahu bagaimana penampilan Endong setelah dewasa, namun saat melihatnya, Xianshu malu. Detak jantungnya berdebar. Tanpa disadari jatuh cinta pada Endong yang telah menjadi wanita. Xianshu jatuh cinta. Melindungi seperti dulu. Melindunginya di samping Endong. Hari itu Xianshu bertanya apakah Endong punya pacar. Tapi Endong ragu-ragu. Keesokan harinya Xianshu menemui Endong. Secara aktif mengungkapkan perasaannya kepada Endong. Bagiku, kamu bukan hanya adik perempuan. Namun Endong memberitahu Xianshu bahwa dia hanya menganggapmu sebagai kakak. Hai.
Aku tidak punya adik sepertimu. Punya satu adik perempuan saja sudah cukup. Bagaimana denganmu, Kak? Tidak punya pacar? Aku tidak punya. Apa yang harus dilakukan kakak adik? Melihat ekspresi kesal Xianshuo, Endong hanya bisa makan untuk menyembunyikan kebahagiaannya. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Endong dan sahabatnya. Tujuannya adalah ingin tahu posisi diri di hati Xianshu. Dan Xianshuo tidak mengecewakan Endong. Dia mengumpulkan keberanian untuk menemui Endong lagi. Dan memberitahunya bahwa meskipun kamu punya pacar, kamu harus bersaing dengan adil bersamanya. Dengan mengajak Endong untuk kencan pertama kali secara resmi. Bertemu di depan bioskop pukul 7 malam. Berpakaian lebih cantik. Ini adalah kencan pertama kita. Tindakan ini membuat Endong sangat senang. Ketika tiba waktunya untuk kencan, Endong berdandan sangat cantik. Pasangan sedang bercinta manis di pinggir jalan. Namun menarik perhatian anjing jomblo yang kesepian. Cinta yang bertemu kembali 10 tahun kemudian. Ketika Hyunsoo mengetahui Endong sudah punya pacar, dia mengusulkan untuk bersaing dengan adil dengannya. Maka dia mengundang Endong untuk menonton film bersama. Mereka sepertinya saling mengerti dengan hati. Untuk kencan kali ini, dia khusus mengenakan gaun yang dulu diberikan olehnya. Melihat gambar di layar film, Hyunsoo merasa sedikit gugup. Ketika film berakhir, Hyunsoo tidak bisa menahan diri lagi. Dia akhirnya berhasil meraih tangan Endong. Karena kamu bilang kamu punya pacar. Jadi sulit untuk meraih tanganmu. Namun, aku tak bisa melupakanmu. Saya akan mengikuti kecepatan Anda. Untuk menyesuaikan kecepatanku. Ketika Xianshuo baru saja selesai berbicara, Tian Shihu juga merasakan ketulusannya. Langit tiba-tiba turun hujan deras. Mereka pun berlindung di dalam gardu telepon. Tuhan menciptakan kesempatan yang begitu baik. Namun Xianshuo tetap acuh tak acuh. Di hati Endong, dia benar-benar mencintai Xianshuo. Dia malu-malu menarik lengan baju Xianshuo. Kamu bisa lebih inisiatif sedikit. Xianshuo mendapatkan cinta. Sementara karir juga mengalami perubahan. Dia mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama. Xianshuo tak sabar untuk memberitahu Endong kabar baik ini. Dia mengundang Endong untuk pergi bersamanya. Endong dengan senang hati menyetujuinya. Namun ketika Xianshuo meraih tangan Endong, dia menemukan cincin di tangan Endong. Dia mengira itu dari pacar Endong. Dia melepas cincin dan melemparkannya ke danau. Setelah itu, si anak itu, cincin itu diberikan oleh ibuku. Hyunsoo langsung melompat tanpa ragu. Beruntung langit tidak mengecewakan orang yang berusaha. Hyunsoo berhasil menemukan kembali cincinnya. Bagaimana kamu bisa menemukannya di sana? Kamu bodoh. Endong meminta Hyunsoo untuk menunggunya di tempat. Dia pergi membeli handuk dan akan segera kembali. Namun menunggu itu berlangsung sehari penuh. Endong tidak pernah muncul. Di perjalanan pulang, Endong mengalami kecelakaan. Dia segera dilarikan ke rumah sakit. Hyunsoo sekali lagi berpisah dengan Endong. Dia mencari di semua tempat yang bisa dicarinya. Masih belum ada kabar dari Endong. Dan waktunya untuk wajib militer Xianshu segera tiba. Dia meninggalkan surat, meminta neneknya untuk memberikannya kepada Endong jika bertemu dengannya. Pada tahap seleksi, karena Endong, Hyunsoo mengalirkan perasaannya. Memenangkan persetujuan dengan suara bulat dari para juri. Dia juga berhasil mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama laki-laki. Sejak itu, ia menjadi terkenal secara tiba-tiba. Menjadi bintang terkenal yang dikenal semua orang, Chi En-hao. Dahulu seorang anak miskin. Sekarang berubah menjadi seorang superstar. 10 tahun telah berlalu. Masih belum ada kabar dari En-hao. En-hao di konferensi pers. Media memberitakan dengan besar. Dia secara terbuka mengumumkan hubungannya kepada media. Apakah gadis itu cinta pertamamu? Dia adalah tunangan saya. Boleh saya tahu namanya? Akan menerbitkan buku tentang kisahnya dengan Endong. Berharap bantuan dari masyarakat untuk mencarinya. Asisten En-hao, Dong Kui, menemukan penulis Jing. Meminta Jing untuk menulis autobiografi En-hao dan menandatangani kontrak dengannya. En-hao mengirim rekaman pertemuan mereka dengan Endong. Kirimkan rekaman satu ke Jing En. Mengetahui kepergian kedua Endong dari rekaman tersebut, Hyunsoo mencari keberadaan Endong dengan gila. Namun akhirnya tidak berhasil menemukannya. Waktunya untuk dinas militer telah tiba, dia akan segera pergi. Sengaja meninggalkan surat untuk nenek. Meminta dia untuk menyampaikan kepada Endong. Jing En mendengarkan cerita yang diceritakan oleh En-hao. Tanpa sadar ingin menangis. Merasa bahwa cerita ini tidak asing. Merasakan perasaan yang tak terduga tergerak. Jing En datang ke tempat di mana Xianxiu bertugas. Mencari nenek yang meninggalkan surat. Dia menjelaskan kepada staf. Membantu aktor Chi En-ha mencari cinta pertamanya. Staf sangat bersedia membantu Jing. Namun dia menetapkan syarat. Jing En menemukan Dong Kui untuk meminta tanda tangan. Dong Kui langsung setuju. Saat Jing En hendak pergi, melihat En-hao di luar lift, keberaniannya membuat Jing En tidak berani menatap langsung. Hanya bisa pergi diam-diam. Malam itu, Jing En mendengarkan cerita Chi En-hao. Tanpa disadari terperangkap dalam kenangan itu. Bahkan dia bisa membayangkan perasaan seperti itu. Nenek mengatakan bahwa surat itu ditulis dengan kata-kata sayang En.
Dia mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari nenek yang kehilangan surat. Seolah-olah dia sendiri adalah Endong. Nenek tersebut sudah ditemukan. Kemudian Jing En menerima telepon dari Enho lagi. Namun ketika Enho menelepon kembali ke Jing En, di dalam pikirannya, dia mendengar suara memanggil Endong. Adegan yang dijanjikan oleh Endong dan Xianshu. Dia kemudian segera menghubungi nenek, menanyakan keberadaan surat. Nenek mengatakan bahwa surat itu ditulis dengan sayang En. Hati Jing Eun sakit. Seolah-olah dia sendiri adalah Endong. Setelah telepon terputus, Jing En merasa sulit untuk. Kemudian Jing Eun menerima telepon lagi dari Eunho. Dia mendengarkan suara Enho. Suara memanggil Endong terdengar di benaknya. Suara ini begitu akrab, dan begitu menyentuh hatinya. Endong, kita pasti akan bertemu lagi. Karena aku akan mencarimu sampai aku menemukanmu. Seorang pria sedang menuangkan anggur merah untuknya. Ternyata wanita memberinya kejutan besar. Enho menolaknya dengan bijaksana. Karena di dalam hati Eunho, posisi Endong selalu tidak ada yang bisa menggantikan. Untuk mencari Sido, En menemukan penulis Jing En untuk menulis buku atas namanya. Namun Jing En tidak tahu mengapa. Mendengarkan Enho menceritakan kisahnya dengan Endong, tanpa sadar terperangkap di dalamnya. Ketika dia mendengar Enho mengirimkan lagu yang mereka dengarkan saat cinta pertama mereka dengan Endong, gambar yang tidak dikenal muncul di pikirannya. Saat itu, nenek langsung mengenali. Yang ada di depan mata adalah Pak Endong. Bukankah ini Endong guru? Saya yakin itu adalah Pak Endong. Wah, masih cantik seperti dulu. Tidak berubah sedikit pun. Namun Jing En sama sekali tidak mengingat masa lalu. Dia mengatakan dirinya adalah Jing En bukan Endong. Menyatakan bahwa pada waktu itu dia berada di Amerika. Surat yang ditulis nenek untuk Endong. Hatinya Jinge sangat bingung. Tidak mengerti mengapa. Merasa sangat terlibat dengan urusan orang lain. Ketika Jinge pulang ke rumah malam itu, menemukan bahwa mertuanya sedang melakukan pekerjaan rumah. Dia segera mendekat dan mencoba mencegah. Namun ia ditatap dingin oleh mertuanya. Meskipun suaminya mencoba membujuk, namun ibunya tetap keras kepala. Dia memanggil Jinge ke dalam kamar sendirian. Siapa yang membuat ayah lari menjadi cacat? Bukankah itu kecelakaan yang terjadi karena kamu? Dia menjadi cacat setengah badan hanya untuk menyelamatkanmu. Itulah mengapa kamu masih bisa hidup dengan beruntung seperti ini. Maaf, ibu. Mertuanya memperingatkan Jinge. Sebagai seorang istri, kamu harus selalu. Jinge meragukan masa lalunya. Dia belum membalas pesan Enhao. Telepon saya kembali. Penulis Su.